Mike tetap akan ada di hati saya. Nggak ada yang bisa mengubah dan menggantikan. Pertama kali awal masuk COVID itu kita udah agak sedikit was-was ya gitu loh. Sayang, kita kan, kamu tahu kita menikah tanggal 11 bulan April, kita udah persiapkan jauh-jauh hari dari tahun yang lalu gitu. Terus kita melihat perkembangan makin kesini makin menjadi-jadi ya kan. Terus akhirnya kita berdua dan keluarga besar pun memutuskan untuk kita undur acara pernikahan kita, karena satu hal, kita berdua mau acara pernikahan kita itu adalah acara sakral dan hari bahagia kita nggak mau mengorbankan orang lain untuk datang ke pesta pernikahan kita. Namun setelah kita menikah, kita dengar hal-hal yang aneh-aneh, ada yang masuk rumah sakit, ada yang ini, ada yang itu, kita nggak mau. Makanya akhirnya kita postpone, kita undur pernikahan kita ke tanggal 12 September 2020 gitu. Tapi ya itu tadi yang seperti saya bilang di awal, ternyata Tuhan punya rencana lain yang kita juga nggak bisa prediksi sama sekali, karena kita manusia, sebagai manusia pun nggak pernah bisa selami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita gitu. Cuman ya sampai detik ini, thanks God, saya percaya Tuhan sangat baik banget di dalam kehidupan saya dan seluruh keluarga besar saya, seluruh keluarga besar Mike juga. Saya sangat percaya semuanya pasti baik. Bahkan Mike di sana pasti udah seneng dan happy, dia udah nggak sakit lagi. Banyak mimpi-mimpi kita juga yang saya selalu ingat sama dia, karena kita itu, dia tadi saya bilang, kita kenal di dunia musik, dan kita punya nama grup kayak gitu berdua, namanya Miknov itu dari kata Mike dan Novia. Situ kita banyak bikin rencana, kita banyak bikin planning untuk kita berdua kayak gitu, karena di satu sisi lain dia selalu bilang kalau sayang, suatu hari nanti juga aku pengen kita berdua bisa sama-sama ada di panggung besar, aku nyanyi, kamu main piano. Itu salah satu mimpinya kita berdua gitu, dan membawakan lagu ciptaan kita berdua, ciptaan kita berdua. Itu sih salah satu mimpinya kita, mimpi besarnya kita. Dan tentunya dia jadi seorang dokter juga. Belum dipesan ya undangannya, cuman waktu itu saya juga udah kontak sama yang saya pesan di sini juga kayak gitu loh. Memang mau diubah kayak gitu loh. Cuman memang belum ngobrol lebih lanjut aja intinya kayak gitu loh. Ngobrol lebih lanjut untuk oke, kita pesannya sekian kayak gitu. Cuman saya udah bilang kalau saya mau repeat order lagi, saya bilang kayak gitu, tapi nanti tanggalnya diganti ya, saya bilang kayak gitu. 8 tahun lebih lah sebenarnya ya, kita bertemu waktu itu di salah satu gereja. Memang kita waktu itu berjumat di gereja itu, kebetulan memang saya sebagai seorang worship leader, kemudian dia sebagai seorang keyboardist, kita bertemu di situ. Kemudian ya karena musik sih intinya, kita bertemu karena musik. Saya senang dunia musik, dia senang dunia musik, walaupun sebenarnya kita berdua berbeda profesi ya. Dia sebagai seorang dokter, saya sebagai seorang fashion designer gitu. Kita dipertemukan justru di musik. Musik inilah yang membuat kita berdua jatuh cinta, dan akhirnya kita menjalani kehidupan kita selama 8 tahun. Kemudian kemarin tahun 2018 tanggal
tanggal 28 April kita berdua melangsungkan pertunangan. Kemudian harusnya sih setelah itu kita menikah, cuman karena memang ada beberapa hal kemarin juga yang memang kita harus lewati, karena kakak saya harus meninggalkan kami semua juga, kemudian ditunda. Kemudian adiknya Mike juga, adiknya almarhum, kemudian setelah itu menikah juga, akhirnya kita undur dan akhirnya kita memutuskan untuk menikah di tanggal 11 April 2020 ini. Tapi ya begitu, Tuhan berkata lain. Ya saya percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah atur dan pasti baik adanya. Selama 8 tahun yang saya ketahui adalah Mike itu sosok yang very sweet, dia very lovely person. Terus dia itu orang yang sangat menyenangkan, warm, hangat. Jadi sama semua orang tuh dia gampang banget untuk tektok satu sama lain gitu. Saya sangat bersyukur sekali selama 8 tahun ini bisa melewati bersama-sama sama Mike, dan kami bisa berjuang bersama-sama walaupun sekarang kami harus dipisahkan di 2 tempat yang berbeda. Tapi saya selalu percaya cinta saya untuk dia, begitu juga sebaliknya cintanya untuk saya tetap abadi. Mau sampai kapanpun Mike tetap akan ada di hati saya. Nggak ada yang bisa mengubah dan menggantikan. Pada saat kita dipertemukan pun dia membuat satu lagu untuk saya, judulnya Kau Yang Terakhir, dan sebenarnya lagu ini yang akan saya dan dia bawakan harusnya pada pernikahan kami tanggal 11 April kemarin. Bayangkan aja, dari 8 tahun yang lalu dia udah bikin lagu ini, judulnya Kau Yang Terakhir, dan bener saya yang terakhir buat dia. Pada saat hari terakhir dia, dan dalam waktu beberapa bulan ini tuh dia benar-benar sweet banget, dan ada satu hal yang bikin saya kaget banget karena biasanya di kontaknya kita tuh punya nama panggilan kesayangan kayak gitu, nama panggilan kesayangan. Namanya, saya panggil dia Nyungki dan dia panggil saya Nyume. Itu panggilan absurd sih sebenarnya, tapi itu adalah panggilan sayang kita berdua gitu. Jadi setelah beberapa bulan ini, terus biasanya namanya Nyungki, Nyume gitu kan. Saya nggak tahu nih, setelah beberapa minggu ini, dan terakhir setelah saya buka pas dia udah nggak ada, saya pegang handphone dia, saya buka, ternyata di kontak itu dia tulis My Lovely Wife. Wow, saya langsung sayang kamu ternyata sebegininya gitu loh. Terus terakhir postingan dia di Instagram itu bikin saya kaget juga gitu. Ternyata selama ini saya menjalani hubungan dengan orang yang sangat luar biasa, begitu luar biasa. Di saat-saat terakhir dia pun bahkan dia secara pribadi mengenal Tuhan secara pribadi luar biasa sekali, dan itu membuat saya bangga dan bersukacita banget, karena ya dia bisa, bahkan di hari terakhir dia pun dia berjuang untuk menjadi garda terdepan melawan COVID-19. Walaupun harus pergi, saya pribadi bangga sekali mendampingi dia selama 8 tahun, dan semua keluarga kami sangat bangga sama Mike. Sebelum dia benar-benar jatuh sakit, 1 minggu sebelumnya itu kan sempat ketemu kayak gitu kan. Terus saya bilang sama dia, sayang kamu mesti hati-hati, saya bilang kayak gitu, ini kan COVID-19 ini kan bukan hal yang main-main. Dia selalu bilang gak apa-apa sayang, dia bilang kayak gitu, yang penting saya bisa tolong orang. Itu selalu yang dia katakan, bahwa dia selalu bilang, sayang kalau misalnya aku gak datang ke rumah sakit, nanti siapa yang rawat pasien. Dia selalu bilang kayak gitu. Saya inget banget.
Terus saya bilang sama dia, sayang, gimana caranya kamu bisa ngerawat pasien kalau kamu sendiri lagi sakit? Saya bilang kayak gitu. Nggak apa-apa sayang, berdoa ya sayang supaya aku bisa sembuh dan bisa bisa merawat banyak orang dan jadi berkat buat banyak orang. Dia sempat ngeluh sih waktu itu, sempat ngeluh kayak di sebelah kanan dia, paru dia ngerasa kayak ketarik kayak gitu kan. Ini kenapa ya sayang, dia bilang kayak gitu. Aku bilang sama dia sempet sih kayak ayo sayang kamu tes rapid test atau swab, saya bilang kayak gitu. Cuman dia merasa bahwa kayaknya masih bisa ditanggulangi, dan itu tadi yang saya bilang di awal, kalau dia masih bertanggung jawab dengan para pasiennya. Jadi dia tetap datang ke rumah sakit sebagai seorang dokter, menyelesaikan tanggung jawab dia sebagai seorang dokter.